Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Isma Castella dengan NPM 022-724-11038. Langsung saja, yang pertama, prinsip dan praktik dalam teori keuangan dan perbankan syariah, di mana prinsip dan perbankan syariah berpusat pada larangan riba atau bunga, karar atau kitab jelasan, dan maisir atau judi, serta menekankan pembagian risiko keuntungan, keadilan, transparansi, dan aktivitas halal menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan qardah sebagai pengganti bunga untuk menciptakan sistem keuangan yang etis, adil, dan sesuai hukum Islam. Dengan praktik melibatkan penghimpunan dan wadiyah mudharabah dan menyalurkan pembiayaan atau mudharabah, ijarah, dan lain-lain. Masuk pada prinsip utama, di mana satu, larangan riba, di mana larangan mutlak atas bunga atau tambahan tetap dalam setiap transparansi. 2. Pembagian resiko dan keuntungan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai porsi modal bagi hasil. 2. Pembagian resiko dan keuntungan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai porsi modal atau bagi hasil. 3. Larangan gharar dan maisir, di mana menghindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar atau spekulasi atau judi atau maisir. 4. Keadilan dan pemerataan, di mana distribusi kekayaan harus adil, mendukung keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. 5. Aktivitas ekonomi yang halal, di mana dana tidak boleh disalurkan untuk bisnis yang haram, misalnya alkohol, pornografi, dan tanggung jawab sosial atau zakat, yaitu menerapkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Masuk pada praktik dalam perbankan syariah terdiri dari 6, yaitu 1. Mudharabah, di mana kerjasama modal atau bank dan pengelola atau nasabah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal atau kecuali lalai. 2. Musyarakah, di mana kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha bersama. Modal dan keuntungan atau kerugian dibagi proporsi. 3. Mudharabah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal atau bank beli barang lalu jual ke nasabah dengan harga ditambah margin. 4. Ijarah, di mana sewa menyewa barang atau jasa, bank membeli barang lalu menyewakan kepada nasabah. Wadiyah, titipan murni nasabah, penitipan barang atau uang, bank menjaganya dan bisa dipakai atau bisa diizinkan. 5. Qard atau qardul hasan, pinjaman kebijakan tanpa imbalan, bertujuan sosial, dikembalikan sesuai jumlah pinjaman. Masuk pada poin selanjutnya, yaitu 2. Tantangan dan peluang dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, di mana perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan seperti literasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, persaingan ketat, keterbatasan produk, isu regulasi, serta kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi yang kompeten. Namun, mereka punya peluang besar dari populasi muslim besar, dukungan pemerintah,
tren investasi etis, adopsi teknologi finansial atau finance, dan inovasi produk berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan pasar modern, di mana tantangan dan peluang dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama atau 1, potensi pasar luas, di mana populasi Muslim Indonesia yang besar menjadi pasar potensial yang sangat besar. Kedua, dukungan pemerintah, di mana regulasi kuat seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan dukungan kebijakan memfasilitasi pertumbuhan. 3. Adopsi teknologi atau finance, di mana peluang emas lewat inovasi layanan digital, aplikasi, dan kerja sama dengan perusahaan finance untuk aksesibilitas. 4. Tren etnis dan berkelanjutan, di mana kesadaran masyarakat akan investasi etis dan berkelanjutan sesuai prinsip Islam meningkat. 5. Krisis global, di mana krisis mendorong pencairan alternatif keuangan yang lebih stabil seperti syariah. 6. Inovasi produk, di mana pengembangan produk inovatif berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah modern. Kemudian ada juga yang namanya solusi dan strategi, di mana terbagi atas 4, yaitu 1. Edukasi dan promosi, di mana kampanye masif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui digital. 2. Inovasi digital, di mana mengembangkan produk digital atau tabungan digital, pembiayaan mikro online. 3. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan sumber daya manusia di bidang syariah dan teknologi. 4. Kerjasama, di mana kolaborasi dengan finance untuk menciptakan produk yang lebih variatif. Masuk pada poin ketiga, di mana optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital, di mana optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital fokus pada integrasi teknologi atau big data al-blockchain untuk efisiensi, personalisasi layanan, dan jangkauan lebih luas atau UMKM unbackend. Kebutuhan investasi kuat di infrastruktur digital atau sumber daya manusia kompeten, di mana keamanan siber dan literasi digital nasabah, serta sinergi dengan finance syariah untuk mengatasi tantangan sistem legalcy dan keterbatasan anggaran. Selanjutnya, ada juga yang namanya komponen utama infrastruktur digital, di mana dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Sistem inti atau core system, di mana migrasi dari legacy system ke platform modern yang mendukung inovasi. 2. Jaringan dan konektivitas, di mana memastikan stabilitas dan kecepatan jaringan untuk layanan digital. 3. Basis data atau data, di mana implementasi big data analytics untuk memahami nasabah dan risiko. 4. Perangkat dan perangkat lunak,
di mana menyediakan aplikasi mobile atau internet banking yang mudah digunakan. 5. Keamanan siber, di mana perlindungan data dan sistem dari serangan siber. Kemudian ada strategi optimalisasi, di mana dibagi juga dalam beberapa bagian. Yang pertama, penguatan infrastruktur atau TI, di mana infrastruktur pada teknologi canggih, AI dan blockchain, dan modernisasi sistem. 2. Pengembangan sumber daya manusia, di mana pelatihan intensif bagi karyawan agar kompeten secara digital dan syariah. Ketiga, pemanfaatan big data, di mana analisis data untuk personalisasi produk, deteksi risiko, dan pengambilan keputusan lebih baik. 4. Kolaborasi finance syariah, di mana bermitra dengan finance untuk jangkauan lebih luas dan inovasi produk. 5. Peningkatan literasi digital, di mana edukasi nasabah agar familiar dengan layanan digital syariah. 6. Fokus pada prinsip syariah, memastikan inovasi digital tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, misalnya melalui otomisasi kepatuhan. Masuk pada poin keempat, di mana tantangan peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan syariah, di mana lembaga dan industri pendukung sangat vital bagi perbankan syariah dengan berperan dalam regulasi atau OJK, BI, DSN, MUI, pengawasan atau DPS, penjaminan atau LPS, fasilitasi atau Islamic Trade Counter, teknologi ITC, edukasi atau akademi media, hingga menyediakan infrastruktur atau ATM dan mobile banking, yang semuanya bertujuan memperkuat kepercayaan, memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas layanan yang mendorong inovasi produk dan memastikan kepatuhan syariah industri ini tumbuh kompetitif dan melalui UMKM serta masyarakat luas secara adil. Ada juga yang namanya lembaga pendukung, di mana dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama atau 1, regulator dan pengawas. Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan kebijakan, sementara Dewan Syariah Nasional DSN atau MUI memastikan produk dan operasional sesuai syariah. 2. Penjamin simpanan atau LPS, di mana lembaga menjamin simpanan nasabah bank syariah berdasarkan akad syariah, meningkatkan kepercayaan nasabah. 3. Lembaga penjamin pembiayaan, di mana lembaga seperti lembaga penjaminan pembiayaan yang membantu syariah menyalurkan pembiayaan ke UMKM dengan menginvestigasi dan menjamin nasabah, memperluas akses pembiayaan. Kemudian masuk pada industri pendukung lainnya, di mana terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama atau 1,
teknologi informasi atau ICT, di mana membangun sistem ICT dengan sistem informasi yang memadai, ATM, mobile banking, dan internet banking untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inovasi produk. 2. Islamic Trade Center atau ITC, di mana menyediakan informasi linkage antara sektor real dan keuangan syariah untuk memfasilitasi pembiayaan produktif. 3. Lembaga pendidikan dan riset, universitas dan lembaga riset seperti program pasca sarjana FEP Ain Syarif Hidayatullah berperan dalam edukasi pengembangan sumber daya manusia dan riset perbankan syariah. 4. Asosiasi industri, di mana Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah atau ADESI dengan sejenisnya berperan dalam pengembangan keilmuan dan sumber daya manusia. Kemudian ada dampak dan manfaat, di mana dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Memperkuat sektor UMKM, di mana membuka akses pembiayaan tanpa riba dan memberikan pendampingan usaha. 2. Meningkatkan kepercayaan, di mana peningkatan kepercayaan, di mana menjamin LPS dan pengawasan atau otoritas jasa keuangan meningkatkan keyakinan masyarakat untuk bertransaksi. Ketiga, inovasi dan efisiensi, di mana pemanfaatan teknologi membuat layanan lebih mudah dan kompetitif. 4. Keterhubungan sektor real keuangan, di mana menjabatani kesenjangan antara kebutuhan dana dan penyaluran pembiayaan syariah. Masuk pada poin kelima, di mana tantangan transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan, di mana setelah OJK hadir, peran Bank Indonesia atau BI bertransformasi menjadi lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Makroprudensial sementara mengawas perbankan dan industri keuangan non-bank atau IKNB dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BI kini bertanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan mengawasi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Makroprudensial, sedangkan OJK mengawasi stabilitas lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Di sini terdapat peran BI pasca OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana 1. Fokus kebijakan moneter, di mana menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. 2. Mengawasi stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial. 2. Mengawasi stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial, di mana berfokus pada kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan dan menjaga stabilitas sistem pembayaran. Ada juga peran Otoritas Jasa Keuangan pasca Otoritas Jasa Keuangan, di mana 1. Pengawasan mikroprudensial, di mana
mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan IKMD lainnya. 2. Perlindungan konsumen, di mana melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Masuk pada poin ke-6 tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, di mana Bank Indonesia atau BI mendorong perbankan syariah melalui 3 strategi utama, yaitu penguatan eksistensi rantai nilai halal atau sektor real, optimisasi literasi dan inklusi keuangan syariah, didukung inisiatif konkret seperti Kemah Halal, Sapa Syariah, Kanal GSIF, dan Lentera Emas, serta Blueprint Ekonomi Keuangan Syariah sebagai panduan strategi untuk menjadikan Indonesia berpusat ekonomi syariah dunia. Namun ada juga yang namanya strategi utama Bank Indonesia, di mana dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Penguatan ekosistem rantai nilai halal atau halal value chain, di mana mendorong pengembangan sektor real berbasis syariah atau pertanian makanan halal, fashion muslim, dan lain-lain, agar terintegrasi dengan keuangan syariah. Kedua, optimisasi pembiayaan syariah, di mana meningkatkan pembiayaan syariah termasuk dukungan dan UMKM syariah melalui sinergi dan berbagai pihak seperti Sapa Syariah. 3. Perluasan literasi dan inklusi keuangan syariah, di mana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah melalui program edukasi seperti Lentera Emas atau literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia Emas. Kemudian ada juga yang namanya inisiatif dan program konkret, di mana dapat dibagi menjadi 1. Cetak biru ekonomi keuangan syariah, di mana panduan strategi Bank Indonesia yang memuat nilai dasar, kerangka kebijakan, strategi, dan aksi untuk pengembangan. Pengembangan dan perdagangan pembiayaan syariah. 2. Kemah Halal, di mana gerakan berjamaah akselerasi halal, mengakselerasi sertifikasi halal untuk produk-produk halal. 3. Sapa Syariah atau sinergi pandangan dan pembiayaan syariah, di mana mendorong sinergi antara perdagangan dan pembiayaan syariah. 4. Kanal GSIF, di mana kolaborasi nasional pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi. 5. Lentera Emas atau literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia Emas, di mana program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. 6. Dukungan pada keuangan sosial syariah, di mana optimalisasi keuangan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mitigasi kemiskinan dan ketimpangan. 7. Pengembangan regulasi dan instrumen, di mana mengeluarkan regulasi dan standar untuk menjaga stabilitas dan pengembangan sektor syariah. Masuk pada poin ke-7, di mana tantangan dan peluang dalam keuangan dengan pengembangan syariah
di Indonesia, di mana keuangan dan perbankan syariah di Indonesia punya peluang besar dari polusi muslim yang besar, adopsi digital dan finance, dukungan pemerintah, serta minat pada keuangan etnis, namun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, persaingan ketat dengan konvensional, keterbatasan produk inovatif, dan sumber daya manusia kompeten, serta isu regulasi dan implementasi yang perlu terus diperkuat agar potensi pasar bisa optimal. Masuk pada peluang, di mana 1. Potensi pasar luas, yaitu populasi muslim Indonesia yang besar menjadi pasar potensial yang sangat besar untuk produksi dan layanan syariah. 2. Digitalisasi dan finance, di mana kemudahan akses internet dan adopsi teknologi finansial atau finance membuka jalan untuk promosi, jangkauan, dan layanan yang lebih mudah diakses oleh generasi muda atau milenial Gen Z. 3. Dukungan pemerintah dan regulasi, adanya regulasi kuat seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan dukungan OJK menjadi landasan penting dalam pengembangan sektor syariah. 4. Krisis ekonomi global, di mana krisis mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil dan berbasis prinsip etis, sejalan dengan nilai syariah. 5. Minat investasi berkelanjutan, di mana prinsip syariah yang mendukung adanya investasi etnis atau anti riba, anti gharar, sejalan dengan tren global investasi berkelanjutan atau ESG. Masuk pada tantangan, di mana literasi keuangan syariah rendah, bank masyarakat belum memahami prinsip dasar dan produk syariah, menyebabkan partisipasi rendah. Keterbatasan produk inovatif, di mana produk syariah sering dianggap kurang beragam dibandingkan dengan konvensional, mengandalkan model seperti mudharabah, padahal ada potensi mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. 3. Persaingan ketat, di mana persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan dan jaringan lebih luas. 4. Sumber daya manusia dan kompetensi, di mana kebutuhan akan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidang syariah termasuk auditor dan akuntan masih menjadi tantangan. 5. Regulasi dan implementasi, di mana perlunya harmonisasi regulasi, penerapan standar akuntansi yang konsisten, dan mengatasi perbedaan interpretasi ulama. 6. Kualitas pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan tempat penting agar kasus nasabah bermasalah di konvensional tidak pindah ke syariah, meskipun data kredit terpusat membantu. Masuk pada solusi dan arah pengembangan, di mana 1. Edukasi dan sosialisasi masif. Garan menerapkan produksi syariah melalui platform digital. Inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan modern. Peningkatan SDM atau sumber daya manusia. Melatih talenta lokal agar kompetitif. Harmonisasi regulasi, memperkuat kerangka hukum dan standar syariah. 5.
peran sosial bank syariah memfungsikan bank syariah sebagai lembaga keuangan sosial untuk membangun sistem positif. Di mana kesimpulannya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial di dunia dan akhirat. Sistem ini melarang praktik haram seperti riba, judi, dan spekulasi, serta menekankan etika, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah menawarkan solusi komprehensif yang mencangkup aspek moral dan spiritual